Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai rancangan produk pengolahan air hujan dengan nama Rainter atau Rainwater Filter. Air hujan sendiri merupakan hasil dari uap air laut. Dengan adanya pemanasan global, iklim di dunia ini termasuk di Indonesia memiliki ketidakpastian. Seperti ketika Indonesia menghadapi musim kemarau panjang, di mana terjadi kekurangan untuk penggunaan sumber air bersih. Jika hal tersebut terjadi secara terus-menerus, salah satu solusi yang bisa kita terapkan untuk menghindari adanya krisis air bersih di musim kemarau panjang adalah dengan pemanfaatan air hujan itu sendiri. Dalam rangka penyediaan air bersih di pedesaan yang memiliki curah hujan yang tinggi, dapat dikembangkan sistem pemanfaatan air hujan yang layak bagi masyarakat. Next. Beberapa hal yang akan disampaikan adalah mengenai desain produk, komponen-komponen beserta fungsi dari masing-masing komponen, serta proses perancangan produknya, kemudian proses printing hingga market tersebut jadi. Next. Rainter sendiri merupakan kepanjangan dari Rainwater Filter. Merupakan sebuah sistem pemanen air hujan yang dilengkapi dengan sistem filtrasi dengan menggunakan biofiltrasi. Model bisnis yang digunakan merujuk pada sistem bisnis yang menjual produk, layanan, atau informasi kepada pemerintah atau lembaga. Sistem B2G ini menyediakan kesempatan bagi perusahaan swasta untuk mengajukan tender pada proyek, kemudian pemerintah atau perusahaan. Kemudian pemerintah membuka tender melalui aplikasi procurement, di mana sektor publik dapat melakukan tender secara online dan transparan. Sementara untuk target pasar dari produk ini adalah masyarakat dari 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal yang mengalami kesulitan air bersih dengan tingkat curah hujan yang cukup tinggi. Next. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang desain dari produk kami. Nah, dimensi produk kami berdiameter 900 mm dengan panjang 1.500 mm dengan kapasitas tangki sebesar 8.500 liter. Dengan kapasitas seperti ini, kami yakin bahwa produk kami bisa memenuhi kriteria untuk air di pedesaan. Next. Lalu kita masuki ke komponen-komponen dari Rainter. Yang pertama ada tangki. Tangki di sini terdiri dari dua bagian. Itu bagian atas untuk proses filter air dengan tanaman vetiver, dan yang kedua ada di bagian bawah sebagai tempat sterilisasi. Nah, tanaman vetiver ini berguna sebagai media filtrasi air hujan di dalam tangki tersebut. Nah, lalu di atas tangki tersebut ada corong, yaitu tempat masuknya air hujan ke dalam tangki dengan ada filter berupa partikel-partikel. Next. Komponen selanjutnya yaitu katup pengontrol yang berfungsi untuk memfilter sampah atau kotoran dan mengontrol aliran air. Lalu ada panel surya sebagai sumber energi listrik, ada kotak pengontrol elektronik dan LCD sebagai tempat menaruh komponen-komponen elektronik dan tampilan indikator kualitas air. Next. Komponen selanjutnya yaitu lampu UV sebagai media sterilisasi air, pipa yang berfungsi untuk menyalurkan air yang telah melewati proses filtrasi dan sterilisasi, serta keran air yang berfungsi sebagai tempat mengeluarkan air dari dalam tangki. Next. Baik, pada slide ini masih pembahasan dari komponen-komponen Rainter. Saya akan menjelaskan mengenai penggunaan Arduino Mega 2560. Arduino Mega 2560 ini secara singkatnya merupakan sebuah komputer kecil yang sudah berbentuk chip integrated circuit atau IC, di mana microcontroller ini akan mengerjakan sebuah program atau operasi yang kita gunakan untuk mengontrol serta memberikan indikator dari kualitas air dengan menggunakan sensor yang telah digunakan sebelumnya. Di mana penjelasan lainnya bahwa modul microcontroller ini merupakan sistem pengontrol daripada Rainter. Kemudian terdapat sensor ketinggian air, di mana sensor ketinggian air ini digunakan untuk mengukur ketinggian air pada bagian atas dalam tangki. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di dalam tangki kita dibagi menjadi dua bagian. Di bagian atas merupakan sistem filter dengan tanaman vetiver, di mana sensor ketinggian air ini diintegrasikan dengan microcontroller serta katup pengendali aliran air dari bagian atas ke bagian bawah tangki. Ketika level ketinggian air berada pada ketinggian tertentu, maka katup akan membuka dan menutup secara otomatis.
Berikutnya terdapat komponen servo, di mana servo motor ini merupakan penggerak katup pengontrol aliran air di dalam tangki yang telah dimaksudkan sebelumnya, di mana diintegrasikan dengan sensor ketinggian air. Masih pembahasan berupa komponen pada Rainter, komponen berikutnya terdapat sensor pengukur pH, di mana sensor ini digunakan untuk mengukur derajat keasaman air. Berikutnya ada analog TDS sensor. Sensor ini berfungsi sebagai pengukur total padatan terlarut dalam air. Dan sensor berikutnya ada modul DHT11, di mana sensor ini digunakan untuk mengukur suhu di dalam tangki. Di bawah dari penjelasan sensor di atas terdapat tabel indikator dari kualitas air itu sendiri, di mana kita menguji 3 faktor. Yang pertama jumlah padatan terlarut, yang kedua suhu, yang ketiga derajat keasaman. Dengan nilai ambang batas masing-masing indikator ditampilkan pada slide dengan keterangan ini merupakan air bersih dan air layak minum serta air yang baik. Data ini kita peroleh dari web resmi Aqua, di mana Aqua merupakan salah satu produk penghasil produk kemasan air terkebuka, serta dari data Kementerian Kesehatan. Ini merupakan penjelasan lebih lanjut, di mana ini merupakan bagian bawah tangki atau bagian kedua, serta di atas merupakan bagian pertama tangki, di mana terdapat tanaman vetiver. Ini yang dimaksud dengan katup pengendali air, di mana ini diintegrasikan dengan sensor ketinggian air. Ketika sensor mencapai level tertentu, ini akan membuka dan menutup secara otomatis. Dan ini terdapat lampu UV. Berikutnya ini merupakan tampilan atau visualisasi dari box controller. Ini merupakan katup yang dilengkapi dengan media filter di dalam tangki. Ini lampu UV yang digunakan sebagai sterilisasi air. Dan yang terakhir di bagian bawah merupakan panel surya, di mana ini merupakan sumber energi listrik bagi Rainter untuk komponen-komponen elektronik lainnya. Ya, untuk pada section selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses printing. Next. Pada proses printing 3D kali ini, kami menggunakan alat yang bernama MakerBot, di mana kami membagi menjadi 3 proses printing, yaitu yang pertama yaitu preparing, kedua printing, yang ketiga finishing. Pada preparing, proses ini kami yang pertama mengkonvert file SketchUp terlebih dahulu ke file .stl agar dapat di-print pada 3D printing MakerBot ini. Setelah itu kami mempersiapkan hardware yang digunakan dan melakukan pengecekan pada kabel USB tipe A dan kabel power. Apabila telah terhubung semua, maka buka aplikasi MakerBot dan connect antara hardware 3D printing MakerBot dengan PC. Setelah terkoneksi, kami melakukan heating pada MakerBot sebelum melakukan printing. Heating ini berfungsi untuk memanaskan pemanas pada ujung printer, sehingga apabila proses printing dimulai tidak terjadi filamen yang menyangkut. Setelah dipanaskan, dilakukan pembersihan. Setelah itu mengecek dan menyiapkan bahan filamen. Untuk proses selanjutnya yaitu proses printing, di mana kami tambahkan file pada software MakerBot, maka akan muncul preview dari atau gambar dari desain yang telah dimasukkan. Setelah itu kami melakukan beberapa adjusting posisi printing dengan cara memposisikan desain di tengah, agar pada saat printing dimulai dari tengah. Setelah itu apabila telah selesai, kita mengatur berapa mili ketebalan filamen yang diinginkan. Dan ketebalan ini mempengaruhi lamanya proses printing. Setelah itu kita mulai printing apabila persiapan yang telah dilakukan dirasa sudah cukup. Pada proses printing yang kami alami, kami membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan proses printing ini sendiri. Nah, setelah proses printing selesai, kita mengambil bagian alas dari printing tersebut dan secara hati-hati mengambil hasil 3D printing dengan menggunakan alat kalki yang tersedia di lab. Hasil dari 3D printing secara langsung terdapat beberapa kelebihan filamen yang harus dihilangkan agar desain terlihat sesuai dengan desain soft file dengan menggunakan alat-alat kalkulator tersebut. Next. Berikut merupakan video proses printing yang telah kami lakukan di lab ProDev. Nah, di sini setelah dilakukan heating, ini adalah proses yang pertama.
Di sini 3D printing MakerBot mulai mengeprint desain kami, ya ini masih 0% ya, terlihat ya pada gambar tersebut. Nah, ini proses sudah 30 menitan atau sudah setengah dari proses. Nah, ini adalah hasil jadi dari 3D printing desain kami. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tampilan hasil 3D printing. Next. Ini adalah tampilan depan produk printer, dimulai dari gambar sebelah kiri. Bagian paling atas terlihat panel surya yang sudah tampak pada hasil 3D print sesuai dengan desain awal pada gambar sebelah kanan. Nah, sebenarnya pada sisi kiri bawah, tepat di bawah panel surya, seharusnya terdapat control box. Namun sayangnya tidak nampak pada hasil 3D printing kami. Next. Kemudian di sebelah kanan atas terdapat corong di mana air hujan akan masuk yang sudah tampak pada hasil 3D print. Next. Nah, berikut merupakan back view dari produk printer, di mana seharusnya terdapat keran air yang merupakan tempat pengeluaran air bersih hasil filtrasi. Namun sayangnya tidak nampak pada hasil 3D printing kami karena keran air ini memiliki posisi pipa yang melayang atau tidak menempel pada tanah. Dan yang terakhir merupakan tampak samping dari produk kami. Pada proses 3D printing pada tanggal 24 Maret didapatkan bahwa terdapat kekurangan pada hasil 3D printing, di mana beberapa part seperti controller box, keran air, serta detail kecil tidak terlihat yang kemungkinan diakibatkan oleh load filamen yang kurang optimal. Meski begitu, selama praktikum, semua proses printing pada MakerBot berjalan dengan lancar. Next. Sekian presentasi dari kelompok 8 dengan produk printer. Terima kasih atas perhatiannya.